否学习？学习。 Hai sahabat lama terjumpa kali ini saya Ikhwan JR, setiap seminggu 3 kali akan upload alur cerita Donghua, maka itu ikutin terus dan tonton agar tidak ketinggalan. Sebelum menonton seperti biasa siapkan kopi dan linting bako agar fokus dan santai ya. Seorang anak muda yang selalu saja diremehkan kini malahan jadi juru kunci keselamatan rombongan bahkan memiliki kemampuan menyaring segala teknik orang lain. Nah itulah yang saat ini dialami oleh Ren Sioso di film The First Order. Yang belum nonton episode sebelumnya nonton dulu ya bro supaya kalian gak paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Oke langsung di tengah-tengah hujan lebat mengetahui dua anggota belum juga kembali membuat si kecu sempat khawatir serta mengajak salah satu anggota untuk ikut bersamanya mencari mereka tapi sayang tidak ada satupun yang bersedia melakukannya. Serta beranggapan mungkin kedua orang itu akan segera kembali buat apa capek-capek nyari. Lantas memancing kemarahan jika mereka tidak ingin membantu orang lain maka jangan pernah mengharapkan bantuan ketika kesusahan. Salah satu anggota dikejutkan dengan sebuah suara yang ternyata berasal dari rembesan air hujan. Ren menjelaskan kalau air tersebut bisa mereka minum pasalnya lapisan bebatuan di tempat ini berperan sebagai filter alami. Bahkan akan lebih steril daripada air murni. Mendengarkan perkataan luas serta mengetahui sulitnya mencari persediaan konsumsi makan dan minum. Lantas berniat untuk menyimpan 2 botol airnya. Tapi sayang untuk saat ini Ren masihlah belum memiliki akses ke area penyimpanan. Semakin malam hujan juga semakin lebat seluruh anggota kini benar-benar merasakan kelelahan luar biasa termasuk Ren Sioso sehingga Xiojin memintanya untuk beristirahat pasalnya dia adalah peta keselamatan hidup mereka di alam liar. Sementara itu dua orang anggota lantas berinisiatif untuk mengambil alih tugas berjaga serta meminta Xiansu untuk beristirahat. Semua orang terlelap tidur. Dua orang yang awalnya berniat berjaga justru secara tidak terduga berniat untuk menghabisi Ren Siosu dan Xiojin tapi naas kedua orang yang mereka targetkan bukanlah orang sembarangan sehingga membuat mereka yang saat ini berada di ambang kematian. Kejadian ini lantas menimbulkan kepanikan serta rasa saling tidak mempercayai satu sama lain tepat ketika salah satu orang meminta Su Junfong untuk bertindak. Di momen inilah Ren Sioso mendapatkan misi untuk memberikan kematian menyakitkan kepada musuh kini secara bersamaan ketika seluruh musuh dalam selimut dihabisi misi Ren Sioso dianggap selesai. Serta mendapatkan teknik menyalin tingkat master tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan serta bayangan Xiansu saat ini berada di luar tubuhnya. Ren Sioso lantas mencoba untuk menyalin kekuatan supernya. Meski pasukan pengawal tidak lama mempermasalahkan kematian anggota lainnya tapi dia masihlah sedikit sedih atas kematian Jun Zeng namun apalah daya karena orang ini juga bersekongkol dan di hutan ini tidaklah ada benar dan salah maka dia meminta mereka untuk melupakan kejadian tersebut. Nah dikarenakan masih penasaran bagaimana mayat beberapa anggota sempat menghilang Ren lantas mencoba untuk mengamati hal tersebut dengan ketiga mayat anggotanya serta meminta Xiojin untuk melaporkan apapun yang akan terjadi sementara dirinya mencoba untuk berlatih menggunakan teknik bayangan yang baru saja dia dapatkan. Menurut istana untuk menggunakan bayangan Ren Sioso membutuhkan kekuatan mental yang sempurna namun untuk saat ini kekuatan mentalnya masih belum diketahui berada di tingkat apa. Pagi harinya ketiga mayat yang dijadikan umpan ternyata tidaklah menghilang bisa dianggap rencana Ren gagal total. Secara bersamaan Ren mengatakan kalau luka di tubuh salah satu anggota sudah pulih. Si Ancu lantas menghampirinya dan berniat untuk membeli obatmu cara pemiliknya. Hal ini jelas membuat Ren terkejut bukan kasihan. Dalam memiliki uang Xiansu mengatakan kalau dia mendapatkannya dari mayat ketiga anggota bahkan dia berniat untuk membeli 1 botol obat dengan harga 8.000 yuan. Hal ini jelas langsung disetujui oleh Ren Sioso baru saja menerima uang istana mengatakan kalau Ren bisa membeli ruang penyimpanan dengan harga 20.000 rupiah yuan. Hal ini kembali membuat Ren terkejut kok bisa istana spiritual tertarik dengan uang dari dunia nyata namun apapun alasannya karena dia saat ini membutuhkan tempat penyimpanan. Ren lantas menyetujuinya beberapa saat kemudian meski Ren terlihat konyol menggosok giginya dengan sebatang kayu tapi hal tersebut justru diikuti oleh Si Anjuk dan Xiojin. Nah dikarenakan tempat ini tidaklah terasa aman Si Anjuk lantas meminta seluruh anggota untuk kembali melanjutkan perjalanan meski kedua anggota yang semalam pergi belum juga kembali tapi dikarenakan dirinya tidaklah bisa menemukan jejak mereka maka kemungkinan dua orang itu udah innalillah.
Merasa penasaran dengan pedalaman Gunung Jingsan, Ren lantas bertanya sebenarnya apa aja sih yang ada di dalam gunung tersebut. Komandan Si Ancu menjelaskan kalau gunung itu sangat misterius, mungkin ada beberapa binatang yang telah berevolusi di tempat tersebut, itulah yang membuat dirinya mendapatkan misi untuk pergi ke Jingsan. Ren lantas bertanya kenapa orang-orang benteng saat ini sangatlah peduli dengan masalah spiritual. Cianjur mengatakan hal itu mereka lakukan karena ada sebuah insiden baru-baru ini di mana ada makhluk gaib milik sebuah organisasi mencoba membunuh manajer benteng. Terlebih lagi menurutnya kemampuan para supernatural ini tidaklah bisa dibayangkan dengan imajinasi saja, sehingga perusahaan besar mengutus tim tentara bayaran untuk mengambil berbagai tindakan melawan hal-hal gaib. Bahkan pihak benteng kini membentuk sebuah departemen penelitian makhluk supranatural. Dengan alasan tersebut Si Ancu saat ini tidaklah ingin kembali ke benteng, pasalnya jika para peneliti mengetahui dirinya memiliki kekuatan super maka dirinya pastilah akan menjadi kelinci percobaan dan orang yang paling dia takuti membocorkan rahasia ini adalah Lemian. Pada awalnya Si Hancu beranggapan jika Rensioso adalah seorang supranatural yang mampu membangkitkan kemampuan kemarahan. Merasa bingung dengan ucapan tersebut, Raihan lantas menanyakan hal itu kepada istana. Dalam pikirannya apakah dia memiliki keterampilan yang berhubungan dengan kemarahan. Belum sempat si istana mengatakan Rian bersama anggota lainnya dikejutkan dengan pemandangan aneh yang berada di hadapan mereka. Merasa geram karena perjalanan diganggu, Si Ancu sebagai komandan berinisiatif untuk mengeceknya secara langsung. Pada awalnya Liu Min tidak ingin mengikuti Ciancu, tapi luas ini meminta Liu Min untuk tetap berada di belakangnya secara bersama. Dengan hal ini Rensiosu mengatakan kepada Si Ancu jika mereka tidak bisa mengalahkannya, dia akan selalu siap kapan saja. Tapi ternyata kejadian ini lantas membuat seluruh orang bertanya-tanya apakah benda itu merupakan milik tim benteng yang sebelumnya tiba di tempat ini. Namun Si Hancur mengatakan bahwa dia tidak pernah menemukan benda tersebut di dalam benteng. Di tengah-tengah percakapan religius tanpa sengaja menemukan sebuah kotak. Melihat dari bentuknya Si Ancu beranggapan kalau benda itu adalah peninggalan peradaban kuno, tapi Seo Jin masihlah terlihat bingung apakah benda ini merupakan petunjuk Gunung Jingsan padahal benda itu kartu barcode pembayaran gitu, tapi kenapa mereka menganggap kalau benda itu peninggalan peradaban. Nah, dikarenakan hal tersebut tidaklah terlalu penting, Si Ancu lantas meminta anggota untuk segera melanjutkan perjalanan menuju Gunung Jingsang. Begitulah alur cerita The First Order episode 10 kali ini. Banyak banget, pendapat kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar, seru ya kan? Jadi biar kalian gak ketinggalan updatean video-videonya, langsung aja di subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya. Okelah, makasih banyak ya udah nonton sampai habis. Salam.